Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan titrasi argentometri dan titrasi redox dalam bidang farmasi. Perkenalkan, nama saya Fitriani selaku moderator dan pemateri 2. Lalu ada teman saya yaitu Zalzabila Putri Septiani sebagai pemateri 1. Lalu ada Alvino Sinta Azhara sebagai pemateri 3 dan yang terakhir yaitu Zeno Aurelivi Syakira. Daripada berlama-lama, mari kita lanjut ke pemateri pertama yaitu Zalzabila Putri Septiani. Kepada Zalzabila disilahkan. Oke, yang pertama itu adalah titrasi pengendapan. Nah, di jurnal yang pertama ini yang berjudul Analisis Kandungan Klorida pada Air Minum Isi Ulang yang dijual di Kecamatan Girian, Kota Bitung, Jurnal Ilmu Farmasi, volume 16 nomor 1 pada tahun 2024. Nah, yang pertama itu analisis yang digunakannya. Analisis kandungan klorida dalam air minum isi ulang dilakukan menggunakan analisis volumetri argentometri atau metode Mohr, yang merupakan salah satu metode titrasi klasik untuk menentukan kadar ion klorida. Lalu titran yang digunakannya yaitu larutan standar perak nitrat atau AgNO3 0,01 normal. Indikator yang digunakan adalah kalium kromat atau K2CrO4 5%. Body next. Dan yang ketiga itu kadar hasil titrasinya. Kadar klorida dari ketiga sampel air minum isi ulang ini adalah ada 3 sampel. Yang sampel A itu 7,94 mg per liter, sampel B 4,62 mg per liter, sampel C 3,14 mg per liter. Kesimpulannya, semua sampel air minum isi ulang yang diuji masih memenuhi syarat berdasarkan Permenkes nomor 492 tahun 2010, yaitu batas maksimum kandungan klorida sebesar 250 mg per liter, sehingga air dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Boleh di next. Nah, jurnal yang kedua ini berjudul Penetapan Kadar Asam Sianida pada Talas atau Colocasia esculenta dengan variasi waktu perendaman secara argentometri. Ini terdapat pada jurnal Analis Farmasi volume 5 nomor 1 pada tahun 2020. Yang pertama, analit yang digunakan. Analit utama yang ditentukan kadarnya dalam penelitian ini adalah asam sianida atau HCN yang secara alami terdapat dalam umbi talas atau Colocasia esculenta. Titran yang digunakan ini tuh adalah perak nitrat AgNO3 0,02 normal. Untuk meningkatkan kejelasan titik akhir titrasi, indikator larutan iodida Ki 5% dan NH4OH juga digunakan dalam proses analisis ini. Boleh di next. Dan yang ketiga itu kadar hasil titrasinya terdapat dalam tabel. Penelitian ini dilakukan dengan variasi waktu perendaman talas dalam air, yaitu pada 0 menit, 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Untuk melihat pengaruh perendaman terhadap penurunan kadar HCl, berikut hasil kadar HCN berdasarkan waktu perendaman. Pada waktu perendaman 0 menit, kadar HCN-nya yaitu 34,12 plus minus 0,58 dan ini tuh memenuhi syarat. Pada waktu 10 menit 28,78 plus minus 1,15 ini juga memenuhi syarat. Untuk waktu 20 menit 22,61 plus minus 0,57 ini juga memenuhi syarat. Dan yang terakhir 30 menit yaitu kadar HCl-nya 15,21 plus minus 0,57 dan ini juga memenuhi syarat. Body text. Kesimpulannya, semakin lama waktu perendaman, semakin rendah kadar asam sianida HCN dalam umbi talas. Hal ini terjadi karena HCN mudah larut dalam air, sehingga proses perendaman efektif untuk menguranginya. Proses analisis menggunakan metode argentometri titrasi pengendapan dengan AgNO3 sebagai titran terbukti berhasil dalam menentukan kadar HCN secara kuantitatif dan akurat. Hasil kadar HCN pada seluruh variasi waktu perendaman berada di bawah ambang batas yang ditetapkan FAO 50 mg per kilogram, yang berarti talas dalam penelitian ini masih aman dikonsumsi. Boleh di next.
Dan yang jurnal yang ketiga itu berjudul Validasi Metode Analisa Penetapan Kadar Amonium Klorida di PT Novaparin Pharmaceutical Industri, Jurnal Integrasi Proses dan Lingkungan volume 1 nomor 1 pada bulan September 2023. Analit yang digunakan pada metode analisis ini adalah titrasi argentometri metode Vajans. Jadi yang digunakan untuk menentukan ion klorida itu amonium klorida atau NH4Cl. Dan indikator yang digunakannya pun eosin yang memberi titik akhir berupa warna merah muda. Di next. Yang kedua, titran yang digunakannya yaitu perak nitrat AgNO3 0,1 normal. Larutan ini dibakukan terlebih dahulu menggunakan NaCl standar. Yang ketiga itu kadar hasil titrasinya. Hasil kadar amonium klorida didapat dari beberapa pengujian dan validasi sebagai berikut. Yang pertama, linearitas. Konsentrasi diuji pada 80%, 90%, 100%, 110%, dan 120%. Ini merupakan persamaan regresi, yaitu Y sama dengan 0, 1865X tambah 0,17 kali R kuadrat sama dengan 1000. Akurasi persen recovery rata-ratanya yaitu 100,12%. Persen RSD akurasinya yaitu 0,1%. Presisi atau repetabilitasnya atau persen RSD-nya yaitu 0,0% atau 0,19%. Presisi antaranya yaitu 0,19%. Semua hasil memenuhi kriteria Farmakope Indonesia 6, artinya valid dan dapat dipercaya. Body next. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Metode titrasi argentometri, metode Vajans yang digunakan ini dengan indikator eosin valid untuk penetapan kadar amonium klorida. Metode ini menunjukkan linearitas sangat baik. R-nya, R kuadratnya sama dengan 1000, akurasi tinggi dengan persen recovery 100,12%, presisi baiknya RSD kurang dari sama dengan 0,19%, maka metode ini layak dan akurat digunakan dalam penetapan kadar NH4Cl di industri farmasi, khususnya untuk produk obat batuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih Zalza. Selanjutnya pemateri dua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu jurnal yang keempat dengan judul Validasi Metode Penentuan Amonium Klorida dalam Obat Batuk Hitam secara titrimetri dalam Jurnal Indonesian Journal of Chemical Analysis, volume 1 nomor 1, halaman 35 sampai 41. Yang pertama, analit yang digunakan adalah amonium klorida atau NH4Cl, yaitu zat aktif dalam sediaan obat batuk hitam yang berfungsi sebagai pengencer dahak. Yang kedua yaitu titran yang digunakan, yaitu ada larutan perak nitrat AgNO3 0,1 normal, indikatornya yaitu kalium kromat atau K2CrO4 5%, lalu menggunakan metode Mohr dengan titik akhir yang ditandai oleh endapan merah bata dari Ag2CrO4. Boleh di next. Oke, selanjutnya yaitu ada kadar hasil titrasi. Rata-rata kadar amonium klorida dalam sampel obat yaitu 113,62 plus minus 1,42 mg per 5 mili. Nilai akurasinya yaitu 99,97% atau 104,85%. Nilai linearitas yaitu R pangkat 2 sama dengan 0,9985. Kesimpulannya yaitu metode argentometri, metode Mohr bisa digunakan untuk menentukan kadar NH4Cl dalam obat batuk hitam. Namun karena nilai presisinya yaitu persen RSD-nya sama dengan 6,58% belum memenuhi syarat, maka metode tersebut belum dapat dinyatakan valid sepenuhnya. Yang kedua yaitu validasi tetap menunjukkan hasil akurat dan linier, tetapi perlu peningkatan dalam aspek keterulangan atau presisi. Boleh di next. Selanjutnya yaitu jurnal yang kelima dengan judul Verifikasi Pengujian Kandungan Perak Nitrat dalam Tinta Pemilu dengan Titrasi Argentometri Metode
Volhard dalam jurnal Proceeding PPIS tahun 2019. Yang pertama yaitu analit yang digunakan adalah perak nitrat AgNO3 dalam tinta pemilu. Yang kedua yaitu titran yang digunakan adalah larutan amonium thiocyanat atau NH4SCN 0,1 normal. Indikator yang digunakan yaitu larutan amonium besi 3 sulfat atau NH4FeSO42 dan metodenya yaitu titrasi argentometri metode Volhard atau titrasi balik. Boleh di next. Yang ketiga yaitu kadar hasil titrasi. Hasil rata-rata kandungan perak nitrat pada dua produk tinta, yaitu tinta A sebesar 3,87% dan tinta B sebesar 3,70%. Lalu nilai RSD atau presisinya, lab 3 dan lab 4 menunjukkan presisi diterima. Selanjutnya yaitu lab 1 dan lab 2 tidak diterima karena RSD-nya lebih besar setengah CV Horwitz. Di next. Yang keempat yaitu kesimpulan. Yang pertama, metode Volhard terbukti dapat digunakan untuk menentukan kandungan AgNO3 dalam tinta pemilu. Yang kedua, presisi repeatability dan reproducibility diterima di laboratorium yang berpengalaman yaitu lab 3 dan lab 4. Selanjutnya ada metode ini murah, sederhana, dan bisa ditetapkan di industri kecil sampai menengah atau IKM untuk pembuatan tinta pemilu. Dan yang terakhir yaitu direkomendasikan penggunaan laboratorium terakreditasi untuk hasil presisi yang lebih andal. Baik, selanjutnya yaitu titrasi redox yang akan disampaikan oleh Alvina Sinta Azhara kepada Alvina, disilahkan. Oke, untuk selanjutnya itu ada titrasi redox. Nah, yang pertama itu adalah aplikasi metode titrasi iodometri dalam analisis parasetamol. Yang pertama, analit yang digunakan yaitu adalah parasetamol, merupakan senyawa reduktor yang dianalisis menggunakan reaksi redox dalam titrasi iodometri. Yang kedua, titrasi yang digunakan tergantung metode dan studi yang dirujuk. Iodin sebagai oksidator langsung, kalium iodat untuk menghasilkan iodin dalam barutan asam. Terus ada natrium tiosulfat digunakan untuk titrasi balik setelah iodin bereaksi. Indikator pati atau amilu menghasilkan warna biru saat titik ekivalen tercapai. Yang ketiga itu ada kadar hasil titrasinya. Nah, jurnal ini bersifat review atau tinjauan pustaka, jadi tidak mencantumkan angka kadar parasetamol spesifik. Namun menyatakan bahwa metode ini presisi, akurat, dan memiliki linearitas baik. Digunakan dalam kisaran konsentrasi tertentu dan analisis rutin sediaan farmasi. Yang keempat, kesimpulan. Titrasi iodometri adalah metode yang sederhana, akurat, dan ekonomis untuk analisis parasetamol. Metode ini cocok untuk pengendalian mutu produk farmasi. Diperlukan pengembangan lebih lanjut agar metode ini dapat diaplikasikan pada sampel kompleks seperti kombinasi obat atau bahan baku dengan kontaminan. Lalu selanjutnya itu dengan judul jurnal analisis penentuan kadar vitamin C atau asam ascorbat pada obat vitamin C 1000 yang beredar di Kota Makassar. Analit yang digunakan vitamin C atau asam ascorbat, titran yang digunakannya larutan kalium iodat 0,02 N. Kadar hasil titrasinya hasil penetapan kadar asam ascorbat atau vitamin C dengan sampel vitamin C 1000 adalah 91,31%. Menurut Farmakope Indonesia edisi 6, Depkes RI 2020, kadar vitamin C kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 110,0%. Hasil pengamatan sebesar 91,71% sejalan dengan standar ini. Kesimpulannya, titrasi
Titrasi iodatometri adalah metode titrasi yang didasarkan pada reaksi antara iodium sebagai titran dan zat reduksi dengan potensial oksidasi yang lebih rendah dibandingkan iodium, menggunakan pati atau indikator. Berdasarkan hasil penetapan kadar asam askorbat atau vitamin C pada sampel vitamin C 1000, didapatkan kadar 91,31%. Metode titrasi iodatometri ini dapat digunakan untuk menetapkan kadar obat atau vitamin termasuk asam askorbat yang beredar di masyarakat karena merupakan analisis yang terjangkau, mudah, dan dalam aplikasinya. Lalu selanjutnya metode titrasi redoks sederhana yang tervalidasi untuk estimasi galotanin dalam sediaan jurnal Ayurveda yang dipasarkan. Analit yang digunakan yaitu galontanin atau asam galotanat yang terkandung dalam sediaan jurnal Terminalia cebula atau HARDE dan Terminalia belerisa atau Bahera. Titran yang digunakan yaitu kalium permanganat 0,1 N. Kadar hasil titrasinya HARDE atau Terminalia cebula sampel 1 43,62%, B per B PM 0,2 B 0,26, sampel 2 42,85%, B per B WPM 0,51, sampel 3 33,38%, B per B WPM 0,41. Lalu yang kedua ada Bahera Terminalia balerisa, sampel keduanya 23,97%, B per B WPM 0,79, sampel 3 15,62, B per B WPM 0,19. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kesimpulan. Metode titrasi redoks sederhana yang dikembangkan dan divalidasi dalam penelitian ini terbukti bermanfaat dan menjadi metode yang belum dilaporkan sebelumnya untuk standarisasi galotanin dalam sediaan jurnal HARDE dan Bahera. Metode ini mengatasi kendala yang ada pada metode canggih dan dapat sangat berguna bagi perusahaan herbal skala kecil untuk analisis kualitas rutin sebelum produk dipasarkan. Hasil yang ditunjukkan untuk akurasi berkisar antara 98,48% weight per million, 0,40 hingga 100,84% weight per million, 0,32. Dan batas kuantifikasi menunjukkan hasil terbaik jika sampel diambil di atas 2 gram persen CV menunjukkan metode ini juga menunjukkan hasil reproduksibilitas dan pengulangan yang baik. Kandungan tanin yang ditemukan pada sampel 2 Curna Harde dan Bahera berada dalam rentang yang ditentukan, yaitu 32,0 hingga 49% berat per berat dan 20 hingga 30% berat per berat secara berturut-turut sesuai referensi. Selanjutnya, quantification of iron in supplement using redox titration and UV visible spectroscopy. Kuantifikasi besi 2 dalam suplemen menggunakan titrasi redox dan spektroskopi UV. Pertama, analit yang digunakan merupakan besi 2 dalam suplemen yang dijual bebas. Titran yang digunakan larutan kalium permanganat KMNO4 disebut secara eksplisit. Kemudian kadar hasil titrasi, di mana suplemen A, tablet besi fumarat B5 mg, rata-rata 64,9 WPM 2,4 mg Fe2 per tablet. Sedangkan suplemen B, kapsul besi fumarat, rata-rata 48,6 weight per million 2,2 mg Fe2 per tablet atau kapsul. Suplemen C-nya, tablet besi sulfat, rata-rata 27,6 WPM 1,1 mg Fe2 per tablet. Dan untuk suplemen D-nya, kapsul suplemen multivitamin dengan besi rata-rata 25,1 weight per million 0,9 mg Fe2 per tablet per kapsul atau kapsul. Jadi kesimpulannya, studi ini menyajikan pendekatan komprehensif untuk mengukur kadar besi dalam suplemen menggunakan 2 metode analisis.
yaitu titrasi redoks dan spektroskopi UV-Vis, di mana eksperimen ini dirancang untuk mahasiswa sarjana dalam mata kuliah kimia analitik dan analisis instrumental yang memperkuat teknik-teknik utama seperti titrasi, preparasi larutan, pengeceran, penanganan peralatan gelas, dan analisis spektroskopi. Metode titrasi redoks memungkinkan siswa mengamati perubahan warna yang mengindikasikan oksidasi lengkap besi 2. Hasil ini menunjukkan bahwa kedua metode titrasi redoks dan spektroskopi UV-Vis efektif dalam mengukur kadar besi dalam suplemen dan memberikan hasil yang sebanding. Selanjutnya spektroskometric dan titrometric determination of clindamycin hydrochloride in pharmaceutical preparation. Penelitian digunakan clindamycin hidroklorida dalam bentuk murni dan sediaan kapsul. Dengan titran yang digunakan N-bromosuccinimida atau NBS. Kadar hasil titrasinya tidak dijelaskan secara langsung dalam bentuk persentase untuk setiap sampel secara individual, melainkan hanya berfokus pada validasi metode dan akurasinya. Namun, data yang disebutkan terdapat beberapa yang relevan, yaitu untuk metode titrimetri, nilai Mean WPM standard deviation yang diberikan adalah 99,8 WPM 0,45 dan juga 99,4 WPM 0,51. Next. Jadi kesimpulannya, dua metode sederhana dan akurat telah dikembangkan untuk penentuan clindamycin hidroklorida. Salah satunya adalah metode spektrofotometri dan yang lainnya adalah metode titrimetri atau titrasi. Metode titrimetri melibatkan titrasi langsung obat dengan N-bromosuccinimida dan kedua metode yang diusulkan ini menunjukkan akurasi yang presisi yang baik dengan simpangan baku relatif kurang dari 1% dan dapat dengan mudah digunakan untuk penentuan rutin obat dalam sediaan murni dan kapsul. Yang mana ini menunjukkan bahwa metode yang dikembangkan cocok untuk kontrol kualitas farmasi. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri 3. Mohon maaf tadi disampaikan oleh Zeno dan pemateri 3 oleh Alvin Masinta. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.